Malam, rekan menyaners di benua Atlantis yang saya cintai. Kita ketemu kembali di serial Atlantis series yang ke-76. Izinkan sebelum memulai kita add dulu ya. Mas Agung masuk. Wah, Mas Agus Bre nih tumben ini. Kita tunggu sebentar rekan-rekan narsum kita Mas Agung. Halo Pak. Halo Mas Agung. Ya. Malam. Malam Pak. Kita tunggu dulu Mas narator kita, Mas Novian. Mas Novian. Oke. Novian. Nah, Novian. Oh, Bu Nur juga ada ini. Novian Adi Nugroho. Sebentar, Mas Agung. Hari ini Jakarta hujan terus, Mas Agung. Oh, enggak. Di tempat saya nggak begitu Pak. Iya. Hujannya cuma sekali-kali aja, jadi tidak dari pagi sampai malam sih enggak, cuma berapa menit. Iya. Oke. Ini Mas Novian belum masuk nih. Selalu ya, kalau yang kedua itu selalu susah ya. Saya tadi juga 3 kali Pak nyoba masuknya. Masuk pertama tuh cuma kelihatan gelap doang, terus saya keluar, terus nyoba masuk lagi, masih gelap doang, keluar, masuk lagi, baru bisa masuk. Gitu. Mas Novian, tolong keluar dulu Mas. Mas Vian, terus masuk lagi. Ini saya invite beberapa kali nggak bisa. Mas Novian, oke, saya invite ya. Live, Mas Novian, oke. Nah, ini masuk. Nah, Halo Mas. Malam Mas. Halo Mas. Halo Mas Agung. Nggih, Kang Dalu. Kang Dalu rahayu. Ayo. Salam kenal Mas Novian. Siap, salam kenal Pak Marius. Oh. Waduh, Mas Novian posisi di panggilannya Mas Vian ya? Iya, nih Mas Vian boleh, Vian boleh. Oh iya. Tapi bukan Novi toh Mas? Ya? Bukan. Kalau Novi boleh nggak Mas? Kebetulan sudah dapat fitnah, bukan Novi tapi Vivi. Vivi. Oh iya, bocorannya kalau lagi melo panggilannya Mbak Vivi. Angel. Beliau ini pinter main gamelan Pak. Pinter main gamelan itu. Termasuk yang ngajarin saya gamelan kalau di Jogja. Oh iya, betul. Sambil nunggu rekan-rekan ya, Mas, kita kenalan. Jadi saya tadi baru lihat Instagram sampean gitu. Mas Fean kan sampean gitu. Nah, itu saya lihat ada suling Mas ya. Nah, konon bocoran menyan yang nyampe telinga saya nih, jenengan nih ahli kendang dan gamelan dan suling. Nah ini bisa kira-kira bisa diperformkan nggak sebentar? Oke, siap. Oke. Putus-putus ya kayaknya gambarnya dia. Gambarnya sih, tapi suaranya enggak sih. Suaranya enggak. Ya. Tapi gambarnya patah-patah. Ini suling. Wah, ini suling emas nih, Mas. Iya, Mas. Ini kalau di Bukek Siansu itu serial Bukek Siansu yang kedua nih, Mas. Bukek Siansu, suling emas. Tapi kalau keterusan nanti jadi cinta bernoda darah itu, Mas. Dan mutiara hitam. Wah, iya kan, itu kan serial Pendekar Pulau Es itu. Nah, sambil nunggunya ada 69 rekan-rekan, kita tunggu performan dari Mas Fean nih. Silakan Mas. Ini Pak Marius, saya itu ada 4 suling. Ini mau pilih yang mana ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Apa yang ini?
Wedian, salah satu aja yang dipegang aja Mas, yang udah dipegang. Lah itu bedanya apa Mas? Saya nggak ngerti Mas. Gimana? Bedanya apa? 4 suling ini bedanya suaranya atau Nah, kalau apa? Kalau yang ini kebetulan yang paling panjang itu suling Sunda. Tapi yang ketiga ini bisa untuk main suling Bali, suling Jawa, suling Jogja pun juga bisa. Jadi gitu. Wah. Cuma bedanya di nadanya. Wah. Kalau yang di paling... Madiun itu ada namanya suling gading Mas, brem tapi Mas itu nggak bisa ditiup tapi dikemus itu ada. Makan. Oh, tapi saya suka itu Pak bremnya Pak. Yang paling enak aja Mas, pakai suling yang Moga, mana Mas. itu? Oke, siap. Mas. Wah, dasar. Es lilin Mas ya? Es lilin. Itu kebetulan gabungan dari suling gaya Jawa, terus ini tadi saya tambahin es lilin, jadi itu tadi bisa main di gaya Jawa, bisa main di Sunda itu tadi. Mas, aku minta satu dong, minta satu dong Mas untuk ini apa namanya si gromilir coba Mas. Nah, tuh ujian. Oh pasti bisa. Oke. Tapi ini ada salah-salah, mohon maaf ya Mas Agung. Oh, tak mungkin salah, yang salah itu saya malah. Dengan betul mungkin salah. Ada dosennya Mas Fian loh, ada Bu Nur Sudiati loh dari ISI. Kan sampean mahasiswa Karawitan tuh Bu Nur nanti langsung dikasih A, lulus kan. Siap. A-nya lulus apa A ampun, Pak? Monggo Mas. Saya coba ya Mas Agung. Nggih.
Keren. Apa Mas Agung? Ya, itu belajarnya dari mana sih, Mas? Nah, kalau untuk belajar, sebenarnya kalau untuk suling sendiri, saya itu dulunya secara otodidak. Jadi ketika di Sanggar, di rumah Cangkem itu, kebetulan kok Om Pardiman sama Unggul itu kok main suling. Nah, dari situ saya tertarik, lalu masuk SMKI itu juga kebetulan otodidak sih. Jadi di SMKI belum ada pelajaran suling, baru setelah diisi semester 5. Aduh, muter-muter. Iya. Muter-muter. Halo? Nah, ini sinyalnya kurang bagus, Mas Agung. Iya, karena itu sekarang udah mulai kembali. Oke. Ya. Oke, Mas. Itu kalau suling Mas tuh ada punya 4 jurus, Mas. Nah, tadi yang Anda mainkan itu, yang Mas Pian mainkan itu namanya Lohai Sanhuat. Jadi ilmu kipas pengacau lautan. Nah, itu Kim Mo Eng. Kan dia muridnya Bukek Xiansu tuh. Nah, Kamusin. Nah, itu tadi yang baru dimainkan itu. Oke. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah malam ini. Ini Jakarta udah macet. Hujan juga, pasti banyak rekan-rekan yang kebeteng di jalan, jadi mungkin agak berkurang malam ini karena memang cuaca nggak bagus nih. Kemudian saya ucapkan terima kasih ya kepada tim Atlantis Series, Mas Agung, Mas Nogo, dan teman-teman lain, Heskel, Aryo, Pak Iwan, dan Mas Dani Argi. Kapan itu saya coba telepon sengaja, ternyata Mas Dani udah suaranya udah keluar. Saya juga ucapkan terima kasih ke Raffi ya, Raffi Rizkullah ini di Insta Story-nya selalu menyebut mempopulerkan di Melbourne tentang acara kita. Dan juga Mas Agung, kita rencana Rabu depan ya, Rabu depan kita mau ngadain Zoom rekan-rekan, namun nanti kita tunggu flyernya ya nanti Zoom, tapi tetap jam 9 Mas Agung ya. Ya. Tetap itu jam 9 tetap, namun formatnya Zoom. Tapi bagi rekan-rekan yang ingin tetap di Instagram juga bisa, tapi nggak bisa tanya kalau di Instagram karena sudah 3-4 bulan. Oke, apalagi Mas Agung ya, saya coba sekilas ya, ada apa ini. Nah, malam ini seri ke-76, Sang Puspa Tajem part 11. Kadya Pungkasaning Wilwatikta. Nah, ini ada beberapa rekan yang komentar, katanya ini Wilwatikta yang terakhir. Ada juga dari Bu Sri Murdiningsih ya, di YouTube. Terima kasih, katanya kaosnya cantik. Wah, itu bukan bikinan saya, Bu Sri, itu dari rekan-rekan tim Atlantis. Makasih sudah menerima kaos dari kami. Nah, ini Mas Agung, ada beberapa catatan dalam seminggu terakhir. Ini ada rangkaian catatan gempa di Ambarawa ya, itu berturut-turut. Ini banyak sekali, ini kiriman dari Mas Nogo dan rekan-rekan tim Atlantis nih. Nah, sampai 26 gempa. Nah, sumbernya dari BMKG tanggal 23 Oktober kemarin. Nah, ini 26 kali. Nah, ini di Serat Jangka Jayabaya ternyata sudah ada. Nah, ini Kacrita wonten Bengawan. Pan ing wara ketangga minggih mukti. Suli wirayat wau longsor pecaing hargo. Ingkang tirta amili awor lan lendut lan rawa pening bahrawa mubal geni keh jalmo. Nah, itu saya nggak ngerti artinya. Ya, jangan diartikan, Pak. Jangan diartikan, karena password itu tidak ada artinya. Kemudian ini kiriman dari Mbak Wijayana. Oke, terima kasih. Kita nggak putar karena waktunya habis. Masih banyak sih teman-teman yang mengirim, tapi saya rasa nanti kita bahas di Zoom Rabu menyan depan. Oke, Mas Novi, Mas Vivi. Ini Mas, ini Vivi kanan apa Vivi kiri nih Mas ini? Saya bingung. Karena kan ada 2 Vivi ini.
Wah, udah 15 menit Mas, ini dimarahin teman-teman nih, udah 101. Nah, kita mulai, nanti kita bercanda sendiri. Ini mohon maaf saya nggak bisa lihat ininya ya, chat bawahnya. Sebenarnya saya pengen komentar, karena sekarang IG itu cuma 2 baris gitu. Jadi saya nggak bisa ngikutin komen-komen rekan-rekan. Silakan bereuni di chat di bawah. Silakan Mas, saya persilakan mulai slide pertama. Oke. Pertama, kesejukan dan kesucian air dari aliran Amartasari sangat terkenal di banyak negara lain, sehingga membuat beberapa orang dari negara lain menginginkan juga air suci tersebut. Ya, dalam hal ini tentu bisa kita lihat ini ya, di beberapa negara bahkan berusaha mengcopy gitu. Ya, meniru, kalau saya pikir gitu ya. Tapi kan mereka merasa bahwa asalnya dari mereka, yaitu itu hak mereka. Tapi kalau misalkan asal dari mereka, air yang sebersih itu di negara dia nggak ada seharusnya gitu. Tapi ya hanya di negara kita, itu versi saya. Oh iya, tapi sebelumnya ini harus diingat ya, ini adalah dongeng. Jadi yang namanya dongeng itu jangan dipercaya gitu. Jadi untuk disclaimer dulu di awal saya ngomong ini dongeng. Dongeng itu tidak boleh dipercaya. Tapi kalau percaya monggo. Tapi yang jelas ini bukan untuk dipercaya. Itu ya. Oke, lanjut dulu Mas. Oke. Kedua, aliran Amartasari ini dijaga sangat ketat sehingga tidak semua orang bisa mendekati aliran tersebut. Ya, kalau tidak dijaga pasti kelihatan nama kita sekarang nih paling tidak. Makanya dijaga ketat supaya tidak kelihatan. Dan ini Mas Vivi kiri dan Vivi kanan lagi muter-muter. Halo Mas. Halo. Lanjut Mas. Oke. Namun di perbatasan bagian barat dari Sungai Brantas ada sebuah desa yang tidak dijaga. Karena semua masyarakat di desa tersebut tidak akan mengizinkan orang asing masuk dan mendekati aliran Amartasari atau Sungai Brantas. Ya, ada wilayah itu harusnya ada di Barat Brantas ya. Untuk namanya mungkin di berikutnya, mungkin di nantinya. Ada satu wilayah ada di Barat Brantas yang nantinya akan daerah itu tidak dijaga karena memang masyarakatnya juga sudah menjaganya sangat ketat. Lanjut Mas. Keempat, suatu ketika ada seorang utusan yang menyamar menjadi seorang yang dituakan mendatangi desa tersebut. Tentu mengerikan sekali ya, ini nyari gambarnya. Oke, lanjut. Kayak Pak Marius bukan? Enggak ya? Oh iya. Kalau saya habis IG live, bentuk saya seperti ini, Mas. Oke, lanjut dulu. Oke. Yang kelima, anggap saja nama orang itu adalah Sumundur. Dia sangat ingin mendapatkan air suci dari aliran Amartasari. Karena Sumundur mendengar tentang keberadaan masyarakat di sekitar aliran Amartasari yang menjadi sakti saat bersinggungan atau bersentuhan dengan air suci tersebut. Ini namanya bukan nama sebenarnya. Karena kalau nama sebenarnya nanti tidak jadi rame. Cuman ini jangan dibalik ya. Ini Sumundur jangan dibalik jadi Mundursu gitu ya. Mungkin dilanjut. Yang keenam, maka Sumundur mencoba mendekati salah seorang perempuan yang sedang mencuci baju di kanal sisi barat yang membatasi aliran Amartasari. Sumundur berpura-pura kehausan dan kemudian meminta minum. Nah, itu hanya untuk alasan. Jadi supaya bisa mendekat, kan masih ada kanal yang harus diseberangi lagi kan, dan di kanal itu kebetulan ada perempuan yang sedang menjaga di situ. Ya bukan menjaga sih, lagi nyuci. Pura-pura haus pengen minta minum, tapi dikasih air dari situ nggak mau. Mintanya air yang dari sana. Lanjut dulu Mas. Oke, ketujuh. Di luar dugaan, ternyata perempuan yang dimintai minum tersebut justru marah dan mengusir Sumundur. Ya, di luar dugaan kan biasanya orang tuh nggak dikasih minta minum gampang. Karena ini masalahnya kan memang
ya lucu sih, ada tempatnya sendiri yang sudah disediain buat kendi-kendi untuk minum, kok malah minta minum dari air yang dari sebelah, yang agak jauh kan, memang ya mencurigakan memang, jadi ya diusir sama perempuan tadi. Lanjut Mas. Ayat ke-8, sambil marah, perempuan tadi juga melarang Su mundur mendekati kanal di sisi barat dari aliran Amertasari dan menunjukkan air yang ada dalam kendi di tempat yang dikatakan sebagai papan pengumben atau dijadikan pos untuk tempat minum bagi yang lewat, atau pos papan pengumben. Pengumben dari kata ngombe dalam bahasa Jawa yang artinya minum. Ya, saya nggak tahu tuh nama itu ada apa enggak, tapi yang jelas itu ada di barat Brantas. Dan tempat untuk minum tuh ada dan sangat dekat, tapi karena orang ini aneh, makanya minta air dari yang di seberang sana, karena kan untuk mencapai ke aliran Amertasari harus menyeberangi kanalnya dulu, dari kanalnya baru bisa ke aliran Amertasari. Nah ini kan lucu kalau misalkan di pinggir aja sudah ada banyak kendi-kendi yang ditaruh untuk orang kalau kehausan minum, kok malah minta dari sana. Gitu, maka sambil diusir, sambil disuruh minum itu ada tempatnya kok, minum dari tempat yang lain, minta yang lain. Dan apakah nama papan pos pengumben itu ada apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi ya seharusnya itu ada di barat Brantas. Lanjut Mas. Oke. Slide ke-9, karena gagal mendapatkan air dari aliran Amertasari, Su mundur marah lalu mengambil kendi dan melempar ke perempuan tersebut. Ya ini memang tambah aneh kan sebenarnya, kalau memang haus kan harusnya diminum dari, ada air kok nggak diminum malah dipecahin gitu. Lanjut Mas. Ke-10, Su mundur juga memecahkan semua kendi yang ada di situ. Situasi menjadi tegang sehingga penduduk desa mulai berdatangan. Ya pada kaget sih kalau ada suara perang gitu kan, ya tentu saja ya banyak yang berusaha untuk mencari tahu ini sebenarnya ada kejadian apa gitu. Lanjut Mas. Slide ke-11, kerumunan orang menjadi semakin banyak dan jika dibiarkan akan ada hal yang tidak baik bisa terjadi. Ya, ya namanya orang makin biasanya kan memang begitu ya. Orang banyak itu kalau secara psikologis biasanya kan makin banyak itu berarti biasanya logikanya turun. Atau lebih gampang diarahkan untuk jadi ngamuk atau jadi enggak, atau jadi lebih baik gitu, biasanya begitu. Tapi itu kata saya loh, tapi kalau kenyataannya saya nggak ngerti seperti apa. Jadi kerumunan ini akan menjadi tidak baik jika dibiarkan, maka harus ada yang menangani. Lanjut Mas. Slide ke-11, kerumunan orang menjadi semakin banyak dan jika dibiarkan akan terjadi hal yang tidak baik. Terus? Ya, itu kan udah dibaca tadi. Oke, maaf Mas. Ya. Slide ke-12, demi menjaga ketentraman wilayah di sisi barat dari aliran Amertasari, maka Sang Hyang Hapsari Cilincing sebagai dandiang aliran air suci tersebut meminta agar kerumunan bubar dan beliau memohon Sang Hyang Locaya datang ke lokasi papan pengumben. Ya, karena kalau diselesaikan sendiri kan mungkin kurang baik, maka mungkin meminta pimpinannya yang dari dan yang penguasa di situ yang diminta untuk menyelesaikan masalah di daerah papan pengumben tadi. Lanjut Mas. Slide ke-13, Sang Hyang Locaya yang datang bersama Mahapatih Megamendung langsung mendatangi lokasi. Kedatangan mereka berdua bagaikan sebuah sinar daru yang turun dari kayangan. Karena mereka bukan manusia, sudah bukan manusia, karena sudah masuk di alam lelembut, sehingga pada saat datang juga membawa ada perbawanya ya, ada wibawanya yang mereka bawa dan yang dimiliki sejak dulu ketika masih jadi manusia, karena kan memang ditugaskan oleh Sri Adi Joyoboyo untuk menjaga wilayah aliran itu beliau, sehingga datangnya kayak sampai seperti daru yang berwarna seperti itu, kata ini ya, kata babat menyan. Lanjut Mas. Slide ke-14,
maka terjadilah adu debat antara Sang Hyang Locaya dan Sumundur. Ya, jadi adu debat, dan ini menjadi makin lama makin besar masalah, makin ini ya, makin tajam sebenarnya pembicaraannya, tapi pembicaraannya apa tidak kita share di sini. Lanjut, Mas. Oke, slide ke-15. Akhirnya Sumundur terdesak dan mulai mundur. Karena Sumundur hanya tahu teori saja dan laku yang sebenarnya tidak bisa diterapkan, maka dari itu Sang Hyang Locaya terus mendesak ke utara agar dia kembali ke asalnya. Meskipun di sini Sang Hyang Locaya tidak melukai, bahkan tidak mengadakan serangan sama sekali, Sumundur tetap terdesak dan mundur terus. Sesuai namanya ya. Gitu. Dan di sini tidak ada kekerasan yang dilakukan, cuman didesak dengan kekuatan yang tidak diperhitungkan oleh yang membuat keributan tadi, sehingga dia akhirnya hanya terdesak mundur dan terus mundur gitu sampai di suatu tempat. Lanjut, Mas. Oke, slide ke-16. Akhirnya Sumundur menyerah dan memilih balik arah serta pergi ke arah barat menuju tempat Sang Adipati Tugelan. Ini juga nama yang saya bukan nama sebenarnya ya. Jadi ya anggap aja ini nama komik gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-17. Tempat menyerahnya Sumundur ditandai dengan nama Kapok atau menyerah tanpa isyarat. Lokasi atau tempat tersebut berada di sisi barat utara dari aliran Amertasari. Jadi ada di barat utara karena terdesak terus mundur sampai ke utara, akhirnya menyerah. Dalam bahasa Jawa menyerah itu artinya kapok atau ya. Tapi ya nggak tahu sekarang berubah menjadi apa nama di wilayah itu, apakah masih ada apa tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas harusnya ada nama daerah yang namanya Kapok. Lanjut, Mas. Ke-18. Sumundur mulai menghasut Raden Tugelan agar mau mengkudeta kerajaan pusat, dan hasutan tersebut berhasil. Posisi kerajaan pusat saat itu terletak di sisi timur dari aliran Amertasari. Itu cerita dongeng ya, jadi tidak wajib dipercaya. Lanjut, Mas. Slide ke-19. Mereka berdua mulai merancang suatu rencana agar bisa mengerahkan pasukan ke timur. Karena mereka tahu kalau itu akan sangat dilarang, maka mereka merencanakan untuk mengadakan acara ritual khusus yang harus diikuti oleh pengikut dari Raden Tugelan di daerah sisi timur dari aliran Amertasari. Dan di sana sudah dipersiapkan berbagai macam senjata. Dalam strategi mereka, pasukan yang datang pun harus tidak tahu kalau akan disuruh mengadakan serangan. Karena sudah ada ini ya, pernyataan dari Mpu Barada waktu itu bahwa siapa yang menyeberang aliran ini dan kemudian melakukan dengan tujuan perang, maka dia pasti akan kalah sehebat apapun gitu. Maka di sini tidak ada yang berani melanggar. Berarti kalau menyeberang seharusnya tidak menggunakan alasan akan perang. Maka yang diseberangkan tidak boleh diberitahu kalau dia akan mengadakan serangan. Lanjut, Mas. Slide ke-20. Raden Tugelan meminta izin ke keraton pusat agar diizinkan mengadakan acara ritual di sisi timur dari aliran Amertasari. Raden Tugelan juga menyeberangkan para pengikutnya yang di barat menyeberangi aliran air Amertasari di sisi timur. Sebenarnya cukup curang sih ini, tapi ya itu sudah pernah anggap aja itu dongeng. Tapi yang paling jelas di sini adalah ada dua kejadian kebetulan di pusat kerajaan itu. Yang pertama tentang akan adanya hari besar yang akan dilakukan sehingga ada alasan untuk mengadakan ritual. Yang kedua memang di kerajaan tersebut sedang akan ada persiapan untuk pernikahan putra mahkota. Sehingga ada alasannya jadi tambah kuat kalau alasannya mendatangkan orang untuk bantu persiapan. Gitu, lanjut, Mas. Oke. Slide ke-21. Penguasa pada masa itu tahu dengan pasti bahwa yang menyeberang aliran Amertasari
dengan tujuan berperang pasti akan apes oleh kekuatan dari Amertasari. Oleh sebab itu, Raden Tugelan dan pengikutnya diizinkan menyeberangi aliran tersebut dengan dijaga ketat pasukan di sepanjang aliran. Ya, itu salah langkah yang dilakukan oleh Sang Prabu di waktu itu ya. Sehingga mengizinkan, harusnya kan tidak diizinkan. Lanjut, Mas. Slide ke-22. Sebenarnya hal tersebut sudah diprotes oleh Sang Hyang Lojaya. Tapi sayangnya Sang Mahaprabu tidak awas dan kurang waspada, sehingga beliau tetap mengizinkan Raden Tugelan menyeberang. Bersama pasukannya ya, bukan hanya Raden Tugelan aja. Jadi di sini sebenarnya sudah ada peringatan, tapi karena dianggap sebagai putra angkat dan memang ada hajatan besar nantinya di sana, maka diizinkan. Walaupun sebenarnya sudah diberitahu oleh Sang Hyang Lojaya yang seharusnya sudah mengerti bahwa ini akan terjadi masalah besar. Lanjut, Mas. Slide ke-23. Ketidaksetujuan dari Sang Hyang Lojaya menjadi terabaikan dan peristiwa ini akan menjadi titik balik dari sebuah kejayaan. Hal ini juga membuat Sang Hyang Lojaya marah dan akhirnya beliau memilih untuk pergi serta tidak menasihati lagi. Karena beliau tahu konsekuensi yang akan terjadi kan, jadi beliau lebih baik pergi daripada bicara juga tidak didengarkan. Lanjut, Mas. Slide ke-24. Sehingga banyak dari pasukan Raden Tugelan yang berhasil menyeberang ke sisi timur dari aliran Amertasari. Ya, itu akhirnya terjadi penyeberangan. Lanjut, Mas. Slide ke-25. Dan seseorang yang berpakaian seperti memakai jas hujan yang memimpin pasukan tersebut. Ya, ada seragam yang aneh memang. Lanjut, Mas. Slide ke-26. Mereka lalu berkumpul di suatu tempat yang sudah ditentukan. Dan di tempat yang sudah dipersiapkan senjata. Untuk selanjutnya, tempat itu dinamakan Papan Bubrah sebagai penanda dari tempat orang yang tidak tahu aturan atau orang enggon atau orang gone. Ya, tempatnya sih tadinya mungkin namanya bukan itu, tapi kemudian menjadi nama seperti itu gitu, orang gon gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-27. Di tempat itu juga mereka ditipu agar mau berperang oleh orang yang di daerah tirai bambu. Maka dikatakan sebagai bambu ngapusi. Diapusi bambu ya tepatnya. Diapusi bambu. Oke, lanjut, Mas. Slide ke-28. Rencana penyerangan dilaksanakan bersamaan dengan pernikahan putra mahkota dari keraton pusat. Sehingga pasukan yang datang tidak dicurigai akan menyerang. Selain itu, mereka juga sudah kebal senjata selama 40 hari karena sudah mandi di aliran Amertasari. Karena pada saat mereka menyeberang aliran, saat itu mereka tidak ada niatan untuk berperang, maka sabda dari Amertasari tidak mengenai mereka. Jadi, strategi mereka menyeberang adalah dengan niat ritual dan merayakan perayaan pernikahan sang putra mahkota. Jadi betul-betul memang tidak tahu ya pada saat mereka akan menyeberang itu akan melakukan apa gitu. Sehingga mereka hanya punya dua tujuan, merayakan hari besar sama akan ikut berpartisipasi dalam acara yang hajatan di keraton pusat gitu. Ikut meramaikan itu gitu kan. Jadi mereka juga tidak tahu, karena tidak tahu maka mereka tidak terkena kutukan untuk untuk menyeberang untuk perang. Itu tidak terkena itu, sehingga mereka malah kebal senjata. Lanjut, Mas. Slide ke-29. Sang Raden Tugelan juga akan ikut mengiringi proses pernikahan sang putra mahkota. Sehingga keberadaannya ada di dekat sang putra mahkota karena sudah dianggap sebagai adik yang sangat disayangi. Bukan hanya itu sih, tapi senjatanya pun diserahkan ke adiknya karena memang pada saat mengadakan upacara hanya satu pusaka, hanya kerisnya saja yang dipakai di belakang, tapi
pedang komando dan sebagainya tidak dipegang sendiri, jadi dipegangkan oleh keluarga kan. Dan salah satu keluarga yang dipercaya sama sang putra mahkota ini adalah adik yang ini gitu. Tapi sebenarnya sudah ada peringatan, tapi ya itu tadi tidak didengarkan. Lanjut Mas. Slide ke-30. Maka terjadilah hal yang mengerikan dari yang seharusnya menjadi saat atau peristiwa yang sangat membahagiakan di kerajaan tersebut. Peristiwa mengerikan di hari itu mengakibatkan sang putra mahkota teraniaya di lokasi dan pusat kerajaan mulai diserang dari dalam. Itu cerita ya, jadi jangan beneran gitu. Karena tapi ada satu cerita yang mirip, tapi tidak di wilayah mendekati Amartasari ya. Ada di wilayah dekat Jawa Tengah, tapi ya, di daerah mana saya lupa itu. Yang jelas ada nama ketawang-ketawangnya gitu. Kalau nggak ada ambar-ambarnya gitu. Dan di sini ini cuma satu cerita, jadi ya anggap aja dongeng aja gitulah. Oke, lanjut Mas. Slide ke-31. Dalam serangan tersebut, pasukan penyerang semuanya kebal senjata selama 40 hari karena sudah mandi air suci dari aliran Amartasari. Sehingga pasukan dari kerajaan pusat memilih untuk menyingkir dari Sang Mahaprabu diamankan dan pergi ke arah danau besar yang berada di sisi timur dari kerajaan dengan maksud menghubungi Adipati Klungkung agar menasihati Raden Tugunari. Sebenarnya di dalam kasus ini pihak dari sang putri yang sebetulnya umurnya juga lebih tua dari putra mahkota itu sudah memberikan peringatan karena memang ya pertitis sekali orangnya. Jadi dia sudah berkali-kali, kalau nggak salah mulai dari 2 bulan sebelumnya tuh sudah diingatkan sekali tuh bahwa jangan pernah menitipkan pusakanya sendiri karena beliau kan memang hanya bisa dibunuh dengan menggunakan pusakanya sendiri. Selain pusaka itu dia nggak akan bisa karena memang kebal senjata sang putra mahkota itu. Dan kondisi itu sayangnya tidak didengarkan. Dan maka terjadi hal seperti itu, maka terpaksa sang Mahaprabu begitu peristiwa itu terjadi karena pamong dari yang menyerang itu dulu adalah salah satu adipati di dekat satu danau besar yang ada di timur dari kerajaan tersebut, maka beliau berusaha mendatangi wilayah itu supaya sang adipati mau datang untuk menasihati kesalahpahaman ini gitu. Lanjut Mas. Slide ke-32. Sang Mahaprabu berusaha menghubungi Adipati Klungkung di Kadipaten Garuda yang pusat kerajaannya berada di kota Bali, Bandung. Kadipaten Garuda itu mungkin kalau salah ngucap mungkin huruf terakhir bisa hilang ya. Kalau huruf terakhir hilang nggak tahu tuh jadinya apa itu, Garu atau Garut atau apa itu. Nah, itu ada di sisi timur dari danau besar yang ada. Dan danau besar itu dulu pernah ada tapi sekarang sayangnya sudah tidak ada, tapi paling tidak danau tadi masih tersisa beberapa nama wilayah yang menunjukkan bekas danau seperti ada nama pasir-pasir gitu, terus kemudian juga ada nama air biru gitu karena airnya mungkin bening banget juga ya. Air itu kalau dalam bahasa sana mungkin ya, jadi mungkin ada air biru itu apa berubah jadi apa gitu, atau banyu biru gitu ada di situ gitu. Jadi sang adipati ada di sebelah timur dan beliau belum mengetahui kalau ada masalah di kerajaan pusat, maka sang Mahaprabu berusaha mendatangi kadipaten itu gitu. Lanjut Mas. Slide ke-33. Namun sebelum menyeberang ke Kadipaten Garuda, sang Mahaprabu berhasil ditemukan oleh sang Jogokali. Akibat salah bicara, maka Kilurah Sabdopalon marah. Beberapa ucapan kemarahannya keluar, sehingga di situ menjadi daerah yang dijadikan pusat
perjanjian dengan nama Suara Hyang, dan karena salah artikulasi menjadi nama Soreang. Kemarahan seorang dewa, maka dewa kan dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi atau bahasa Jawa kadang disebut sebagai Sang Hyang. Maka ucapan-ucapan beliau itu diabadikan menjadi daerah yang dinamakan daerah Suara Hyang. Dan memang oleh orang di daerah tersebut, saya dulu diberitahu bahwa nama wilayah itu memang dari kata Suara Hyang, tapi kemudian nggak tahu kenapa berubah menjadi nama itu gitu tadi kan. Dan sampai dengan sekarang tempat perjanjiannya kan diabadikan menjadi suatu daerah yang dimonumenkan, yang kemudian monumen tadi ditimbun. Sehingga dikatakan monumen tempat terjadinya suatu peristiwa atau monumen lalakon. Lanjut, Mas. 34. Di tempat tersebut, Sang Mahaprabu membuat surat ke seluruh putra-putranya. Lanjut, Mas. Belum. Oh, mutar-mutar. Halo? Karena mereka kebal semua senjata, Sang Mahaprabu tidak mau semua putranya celaka. Ya, di situ maka membuat suatu surat untuk melarang. Jadi semuanya pada dilarang semua untuk mengadakan serangan balik gitu kan. Dan surat itu kemudian akhirnya dikirim. Lanjut, Mas. Slide ke-35. Surat tersebut dikirimkan, dan semua putra-putra yang menerima surat tersebut memberi nama daerah itu dengan nama Dawuhan, sebuah perintah dari sang orang tua yang harus diikuti. Dalam bahasa Jawa dan bahasa Kawi, perintah itu berarti dawuh. Nah, dawuh itu kalau diberi dawuh karena dawuh yang sudah diberikan itu kan dikatakan dawuhan, kedawuhan atau mendapat suatu perintah itu kedawuhan. Dan dawuh itu kalau dari seorang Mahaprabu itu berarti tidak akan ada tawar-menawar, jadi harus hanya diikuti atau ya hanya harus diikuti gitu kan. Dan para putra ngerti persis bahwa maksudnya beliau itu tahu kalau misalkan ini diadakan serangan di saat ini tidak baik, yang terjadi mungkin tidak baik, maka diminta untuk menunggu waktu di saat yang tepat gitu, sehingga akhirnya mereka merasa mendapatkan perintah dan mereka kemudian mengurungkan untuk mengadakan pukulan balik dan menunggu waktu yang tepat gitu, Mas. Mau dilanjut. Slide ke-30. Maka para putra dari berbagai wilayah menunggu dengan waspada dan akan mengadakan serangan balik di hari yang ke-40. Karena memang sudah diketahui bahwa mereka hanya akan kebal selama 40 hari. Jadi setelah hari ke-40 akan diadakan pukulan balik dan semuanya mundur dulu gitu kan. Sehingga ya memang tidak pada sabar menunggu kejadian tersebut, tapi ya memang harus diikutin daripada nanti terjadi korban yang lebih banyak. Dan ini kemudian kan banyak putra yang akhirnya Pak milih untuk mundur dan beberapa kerajaan ditutup supaya tidak bisa dilihat dengan menggunakan Kemayan dan Aji Panglimunan di waktu itu, sehingga tidak semua wilayah yang akhirnya bisa terlihat oleh pihak dari yang menyerang, sehingga serangan hanya terbatas di daerah kerajaan pusat, itu pun di daerah hologram depan. Jadi karena kalau zaman dulu tuh kerajaan tidak hanya sesuatu yang bisa dilihat, tapi ada istilahnya hologram depan, jadi hanya daerah bayangan depan. Artinya sebenarnya ya cukup kena prank sih. Lanjut, Mas. Slide ke-37. Sebelum genap 39 hari, pasukan Raden Tugelan segera menyeberang balik ke arah barat dan membuat keraton di ujung barat sekali. Jadi cukup jauh dari aliran Amertasari. Tapi pasukannya disiapkan di garis batas sisi barat dari aliran Amertasari.
Karena mereka tahu persis kalau misalkan pasukan dari kerajaan yang ada di timur, kadipaten-kadipaten di timur mengadakan pukulan balik, maka ketika menyeberang mereka pasti akan bisa dikalahkan. Karena mereka menyeberang dengan tujuan perang. Sehingga mereka lebih baik nyebrang balik terus menunggu dari arah sebelah barat dan mempersiapkan pasukan ada di baratnya. Ya, di sini pasukan dari sebelah timur tentu saja sudah tahu akan masalah ini kan, sehingga tidak menyeberang ke barat juga gitu. Lanjut dulu Mas. Slide ke-38. Maka setelah genap 40 hari, tepatnya di hari ke-41, pasukan dari timur bergerak maju menuju pusat kerajaan. Karena melihat bahwa ternyata mereka sudah ada di seberang barat, jadi tidak jadi diadakan serangan, tapi yang terjadi adalah penutupan beberapa kerajaan yang masih tersisa dan beberapa wilayah yang dianggap berharga supaya tidak bisa dilihat. Karena memang mereka punya kemampuan itu gitu, punya sistem kamuflase yang tidak seperti orang zaman sekarang. Jadi betul-betul mempunyai sistem kamuflase yang bisa menutup total sehingga tidak orang bisa kelewatan atau tidak bisa melihat wilayah itu. Itu yang mereka lakukan akhirnya. Lanjut, Mas. Slide ke-39. Namun, pasukan dari para putra Sang Mahaprabu tidak menemukan keberadaan satupun pasukan dari Raden Tugelen dan hanya menemukan puing-puing dari sisa perang besar di daerah yang masih merupakan hologram dari kerajaan pusat, yang artinya keraton pusat belum tersentuh sama sekali. Ya, keraton pusat yang saya maksud ini adalah keraton pusat yang ada di sebelah selatan Cibubur ya. Jadi bukan keraton pusat yang ada di mana gitu. Jadi itu belum tersentuh dan berhasil disembunyikan atau ditutup supaya tidak kelihatan lagi. Sehingga kalau mereka akan mengadakan serangan ulang, maka mereka tidak akan bisa nyerang dengan tidak mengetahui koordinat tepatnya karena wilayah itu berubah menjadi kalau mendekati wilayah itu orang akan berubah pandangan. Gitu Mas, lanjut Mas. Slide ke-40. Raden Tugelen tidak sadar bahwa Sang Mahaprabu mengantisipasinya. Maka beliau memposisikan keraton hologram di depan keraton pusat sehingga seolah-olah penyerangan berhasil dan keraton Keprabon disabda menjadi pusaka Keprabon disabda menjadi beliau, maka seolah-olah beliau pun berhasil dijadikan tawanan. Dalam cerita dongeng seperti itu ya. Dongeng. Jadi ini anggap aja cerita dongeng gitu, bahwa beliau dijadikan tawanan. Nah, sebenarnya beliau bergerak ke timur ketika dianggap ketika tadi ketemu sama yang Joko Kali, sebenarnya beliau tetap bergerak ke timur tapi bukan ke Klungkung, tapi ke suatu wilayah yang ada lebih di timur lagi gitu. Dan wilayah itu mungkin belum bisa kita sebutkan saat ini karena sedang dalam penelitian kita. Lanjut Mas. Slide ke-41. Hal ini karena Sang Mahaprabu mengikuti aliran zaman dengan menggunakan mata satu. Sang Mahaprabu tahu bahwa jangka memang harus berjalan dan tidak mau melawan Sang Hyang Kertowinangi. Terus? Sampun Mas. Oh iya, saya salah baca Mas. Tak kira 42, ternyata 41. Yeah. Ya memang beliau orang yang sangat mengerti ini karena memang leluhur juga sudah memberikan patokan-patokan berupa serat-serat kuno yang untuk di Pustaka Raja Purwa, di beberapa jongko dari para leluhur dari sebelum beliau itu sudah diberikan patokan bahwa besok akan terjadi ini gitu. Cuman ya yang namanya manusia ada tidak waspadanya ya. Dan sebenarnya juga sudah mendapat peringatan juga dari Sang Hyang Losoyo. Sehingga tetap ada korban tadi. Tapi walaupun gitu karena putra mahkota itu ketepatan Aji Poncosono ya tetap tidak meninggal, tapi tetap ada bagian yang hilang dari badannya beliau gitu.
sehingga harus dibawa ke timur. Harus dibawa ke timur untuk untuk nantinya beliau supaya bisa kembali lagi di zaman yang berbeda gitu, di garis waktu yang berbeda. Lanjut, Mas. Slide ke-42. Maka setiap prediksi dari Sang Mahaprabu cukup akurat. Cuma sayangnya, Sang Putra Mahkota tidak mau mendengar seluruh perkataan beliau. Sehingga acara yang seharusnya bisa menjadi kebahagiaan berubah menjadi tragedi yang lalu dikenal dengan nama tragedi Loro Donya. Ya, karena suatu hal yang harusnya menjadi suatu kebahagiaan jadi tragedi sih di situ. Dan di sini sebenarnya bukan hanya Sang Mahaprabu yang sudah memberikan peringatan, tapi juga Sang Hyang Locoyo sudah memberikan peringatan, juga sang putri yang akan menjadi istri beliau itu juga sudah memberi peringatan. Dan itu lebih tajam sebenarnya peringatan dari sang putri, karena memang lebih ngerti seorang perempuan yang waktu itu walaupun memang sudah beliau tidak terkena prematur aging, ya, Pak Maris muter-muter, tidak terkena prematur aging karena memang sangat mengerti bagaimana zaman itu berjalan, sehingga beliau juga bisa mengerti bagaimana mempertahankan diri supaya tidak menua dan tetap pada wajah di usia yang menjadi titisannya dari kanastren gitu, di usia dia segitu gitu. Sehingga tetap cantik dan tetap muda dan tidak terlihat tua, tapi kemampuan yang luar biasa sekali. Lanjut, Mas. Slide ke-43. Sampun celak ing wanci Sang Para Kencana arsa andamel bilang kencanane kamulyaning ing Tribhuwana. Kalau ini tidak diterjemahkan ya, karena ini hanya untuk pernyataan dari saya kepada yang memberitahu saya bahwa sudah diceritakan di sini, dan semoga cerita itu tidak didengar orang gitu. Tidak diperhatikan, karena saya pikir juga tidak begitu, tidak harus diikuti sih. Jadi ini cuma dongeng gitu ya. Gitu, Mas. Oke, Pak Marius, ini sudah sampai 43, berarti gambar berikutnya itu kita selalu mengingatkan bahwa memang sudah ada dalam Serat Jongkro itu bahwa besok akan ada yang namanya Kumambange Watu Hitam dan Sileme Perahu Gabus, dan akan munculnya 3 kerajaan besar, maka dilambangkan dengan 3 tangan itu. Dan yang penting berhati-hati ya dengan yang namanya Daru Beksi, karena dahulu kang tumekeng ing tanah Jawa nonoran sansaya dangu sansaya andodro itu sudah menjadi sabdane para luhur. Tapi ya itu tidak untuk nakuti masyarakat ya, jadi hanya untuk supaya bisa eling lan waspada. Jadi supaya bisa waspada dengan apa yang akan terjadi, dan semoga bisa berjalan seperti apa yang sudah direncanakan leluhur gitu. Gitu, Pak Marius. Oke. Makasih Mas Agung. Belum balik. Balik lagi. Ya. Mas, ini saya sambil invite nih yang ngawur ini. Siapa tahu bisa masuk, ini saya random. Karena beberapa kali kan kemarin nggak bisa ya. Saya mau tanya ke Mas, bukan tanya, ada saran ini dari ada yang menyarankan saya. Jadi Instagramnya Mas Vivi ini ada 105, tapi yang nyuling cuman 1. Nah itu harusnya 2. Nah itu apalagi kendangnya nggak ada, Mas ya? Itu edisi khusus itu, Pak. Oh, edisi khusus. Nah, sebetulnya kalau Mas Vivi ini lebih menonjolkan keahliannya, itu Instagramnya makin bagus, Mas. Siapa tahu nanti Anda ngetop kayak Ali Mbakta itu. Mas Vivi ya. Tadi Mas Vivi ini Mas Vivi itu
tadi katanya kuliah di SMKI ya Mas ya? Itu di SMKI Solo Mas? Kuliahnya di ISI. Enggak, yang dulu sekolahnya. Oh iya, di SMKI. Di Solo. SMKI Jogja. Oh Jogja. Oh Jogja, oh saya pikir Solo yang Jalan Kepunton itu, bukan Mas ya? Bukan Pak. Kebetulan SMKI itu ada 8 di Jogja. Dan saya di SMKI Jogja. Oh, oke. Mas, ini ada yang masuk satu kok gelap lagi nih. Kenapa ini? Nah, Anda beruntung Mas, dapat menyan. Dapat menyan lagi. Dapat kaos 100% menyan. Nah, Mas Vivi udah dapat kaosnya belum Mas? Belum. Wah. Kelihatannya OTW Pak. Oh iya, iya, ini ukurannya besar nih. Nah ini Mas siapa nih? Untung Jati tadi Mas ya? Betul ya? Iya. Ini termasuk salamnya. Oh salam. Ini jenengan itu sudah 1 tahun juga saya amati akun jenengan itu selalu ini ya ikut ya. Jadi memang sudah selayaknya. Sudah ke 76 baru kali ini dapat kaos Mas. Tapi ya itu lebih mahal pulsanya daripada kaosnya. Kaosnya 80.000, pulsanya udah habis ratusan ribu Mas ya. Nah, coba ada narasumber kita Mas Entung. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Entung posisi di mana? Kang Entung. Saya di Pati, Pak. Pati. Oh, Pati banyak entungnya Mas ya. Banyak entung di sana ya. Banyak pohon jatinya, Pak. Oh, digoreng enak itu Mas, dibikin peyek Mas. Ya. Oke Mas, silakan. Mumpung bisa ketemu dengan narsum kita, ada pertanyaan satu saja. Pertanyaannya mungkin saya ikut aja. Belum ada pertanyaan, Pak. Asmani pun siter Mas. Aslinya namanya siapa Mas? Mas Entung Jati itu, kalau boleh tahu. Aslinya namanya Mas Yoko. Yoko. Kayak ini pendekar Yoko itu ya. Oh iya. Yoko Ono. Sintio Hablo ya. Apa namanya Pak? Yang pendekar Raja Wali Sakti itu. Oh iya. Iya, Yoko ya. Itu. Yang di industri Andi Lau. Andi Lau. Iya. Andi. Nah ini Mas Yoko ini kok tertarik terhadap event kita ini kenapa Mas? Apa ada ketertarikan terhadap Atlantis ini kenapa Mas? Karena gini Pak, kebetulan kan saya juga belajar tentang ajaran leluhur. Ajaran leluhur itu bagaimana sih? Kita harusnya bagaimana sebagai orang Jawa, orang Nusantara itu harus bagaimana? Nah kebetulan dulu banget sudah ngikut Turang Beseto, YouTube-nya, terus waktu itu ada pas Mas Agung sama waktu Mak Maya kalau nggak salah. Itu terus akhirnya tak ikut terus. Terus itu tak ikutin terus sampai tak cari-cari websitenya tentang Progoseto gitu. Terus itu kok ketemu lagi di Atlantis Series. Jadi penggemar setia sama Bapak Agung. Oke, Mas. Terima kasih Kang Yoko. Anda sudah bisa jadi narsum. Coba ngelamar ke Bu Nur, ngambil doktor di ISIL, nanti langsung bisa nanti itu. Anda udah bisa menceritakan itu teori-teori itu sudah bisa dokter Mas. Nah, nanti bisa ngalahin Mbak Vivi nanti. Mbak Vivi kan masih S1. Nah, nanti langsung ngelamar ke Bu Nur jadi S3. Oke, makasih ya Mas Agung. Jadi kita tetap Zoom ya Mas Nogo. Kita Rabu depan rekan-rekan nanti tunggu judulnya apa. Dan nanti saya minta ini transkrip summarize press release untuk media. Oke, saya rasa cukup Mas Agung, Mbak Vivi dan Kang Yoko. Terima kasih. Ini saya udah ngantuk ini malam ini dingin sekali dan saya belum makan juga.
Jadi mungkin mau kerokan ini Mas, gitu mau udah dunia orang Jawa kalau nggak kerokan nggak enak bener nih, ya belum diakui. Oke, pasti jam 10 waktu bertentang rekan-rekan semuanya ada 113. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada sinyal kurang bagus, dan saya ucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan pendukung acara ini, terutama Mas Ilustrator, Mas Iwan, yang misterius, lebih misterius dari Mas Agung dan Mas Nogo, karena saya sendiri belum tahu bentuknya kayak apa. Kalau Mas jadi kita ini semuanya nggak tahu nih, bangsa lembut Mas, nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu, ya kayak begini aja. Ini bentuknya Mas Vivi ini aslinya kayak gini atau enggak, saya nggak ngerti saya. Oh iya Mas, itu sulingnya dikasih nama-nama Mas, jadi misalnya Kiai apa atau apa, nah, dikasih nama-nama, dan nanti tiap memainkan itu ada tadi kan, ada yang Jawa, ada yang Sunda, nah itu nanti bikin IG live-nya yang lebih bikin IG ini ya Mas, videonya lebih bagus lah gitu. Itu udah sayang kan nggak semua orang bisa gitu Mas. Oke. Tapi ya, ketoknya untuk penamaan saya harus tanya sama Mas Agung juga ya Tok. Oh iya, iya harus lewat menyan itu Mas gitu. Oke, makasih. Nanti mata kuliah karawitan kita kasih A buat Mas Vivi. Selamat malam Mas Yoko, Mas Agung, kita ketemu Zoom Rabu menyan.